MPD dan seluruh dosen BUMDes BKPI yang saya hormati pula. Saya sampaikan kembali bahwa ini adalah kesempatan bagi kita berdua ya, untuk, karena memang sudah dibagi kelompoknya kemarin, yaitu nanti outputnya adalah buku daros, karena memang kita menyadari keterbatasan kita. Oleh karena itu nanti butuh masukan, saran dan juga kritik dari Bapak Ibu semuanya. Apalagi kalau ngomong latar belakang pendidikan, saya sebenarnya rodok sungkan kalau berbicara di depan, karena kita nggak linear. Kebetulan sama-sama PAI BKI kan seperti itu ya. Jadi tetap nanti banyak kekurangan. Oleh karena itu saya mohon kritik dan juga masukan. Untuk daftar isinya ya, nanti ada sekitar 12 tema ya. Ini saya sesuaikan dengan 12 kali pertemuan perkuliahan ya. Itu ya, untuk yang pertama temanya adalah multikulturalisme dalam layanan konseling ya. Itu yang dibahas yang pertama adalah pengertian multikultural ya. Secara sederhana memang kita sejatinya adalah berbeda ya. Nanti juga akan dibahas dalam bab subbab yang kelima, yaitu multikulturalisme dalam pandangan Islam. Karena memang kita tahu bahwa sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia itu berbeda, bersuku-suku dan juga berbangsa-bangsa. Nah, oleh karena itu tugas kita adalah yaitu saling mengenal. Nah, oleh karena itu nanti dalam pelaksanaan konseling, seorang konselor itu harus mampu mengenal, harus mampu memahami konselingnya ataupun kliennya itu sendiri. Itu pengertian multikultural. Terus kemudian yang selanjutnya adalah kompleksitas identitas. Kenapa sih kita kemudian harus istilahnya apa ya, menyadari bahwa kehidupan ini adalah berbeda? Kenapa sih kita harus menyadari, harus paham bahwa sejatinya kita adalah multikultur seperti itu? Karena yang tidak bisa dihindari, ternyata di dalam kehidupan ini ada yang namanya kompleksitas identitas. Yang mana kompleksitas identitas itu dibagi menjadi 3, yaitu dimensi identitas internal, dimensi identitas eksternal, dan yang kedua adalah dimensi identitas sosiopolitik. Dimensi identitas internal itu adalah identitas yang melekat pada diri kita. Contoh misalnya gender, misalnya laki-laki, perempuan. Nah, kalau kemudian di dimensi internal ini diusik, contoh misalnya kamu laki-laki kok kayak cewek, otomatis kita akan tersinggung karena ini melekat pada diri kita. Terus kemudian umur, age, itu juga melekat pada diri kita. Ada remaja, ada anak-anak, ada dewasa. Misal kita disinggung, loh, dirimu sudah dewasa kok seperti anak-anak, otomatis kan kita tersinggung. Karena apa? Itu melekat pada diri kita, dimensi identitas internal itu. Terus yang selanjutnya adalah dimensi identitas yang sifatnya adalah eksternal ya. Itu di luar apa ya? Istilahnya di luar dari diri kita. Contohnya adalah agama, itu adalah di luar ya. Terus kemudian pola asuh orang tua, itu adalah di luar dari diri kita. Terus kemudian lingkungan, geografis ya. Misalnya orang Kudus misalnya, dia akan terpengaruh ya oleh dimensi identitas eksternalnya. Otomatis dia akan melakukan hal-hal kebudayaan, nilai-nilai yang sesuai dengan masyarakat Kudus itu sendiri. Begitu juga dengan masyarakat Demak, otomatis dia juga akan melaksanakan nilai-nilai kebiasaan budaya yang ada di dalam masyarakat Demak itu sendiri. Oleh karena itu kalau kemudian pokoknya kalau kompleksitas identitas ini disinggung, diusik, otomatis dia akan tersinggung atau terusik. Contoh misalnya apa ya, tadi ya, untuk internalnya tadi misal jenis kelaminnya kemudian disinggung atau gendernya, usianya disinggung, etnisnya disinggung ya. Maka dari itu di luar negeri itu kan ada politik apartheid ya, dalam artian orang kulit putih tidak boleh kemudian menghina orang-orang kulit hitam, harus mempunyai hak-hak dan juga tanggung jawab yang sama di negara
sebut. Yang terakhir adalah sosiopolitik. Sosiopolitik ini adalah istilahnya apa? Imbas dari sebuah kebijakan, imbas dari keadaan sosiopolitik. Contoh misalnya kita di Indonesia, kita tahu bahwa kita dijajah cukup lama, yaitu setengah abad oleh Belanda, 3,5 tahun oleh Jepang. Maka dari itu mental terjajah itu melekat pada masyarakat Indonesia seperti itu. Terus kemudian di Jepang misalnya, di Hiroshima maupun di Nagasaki, mereka pernah mengalami tragedi pengeboman itu. Tentunya mereka akan merasakan apa ya istilahnya, sebuah penderitaan, sehingga ketika disinggung tentang masalah itu pasti mereka akan tersulut, ora trimo, nah kalau bahasa Jawa ini seperti itu. Terus yang selanjutnya, konselor sebagai pelaku layanan multikultural. Ya, ini jelas bahwa tadi disampaikan oleh Pak Yasvin ya selaku pemateri yang pertama, bahwa sejatinya setiap layanan konseling itu multikultural, karena saya sama Pak Yasvin ini jelas pribadi yang berbeda. Kita beda secara usia, kita beda secara pola asuh, kita beda secara geografis, sehingga kemudian misalnya saya sebagai seorang konselor, misal Pak Yasvin sebagai seorang konseli, saya nggak bisa kemudian memaksakan budaya saya kepada Pak Yasvin. Nah, oleh karena itu konselor harus paham bahwa posisi mereka adalah sebagai pelaku layanan multikultural. Itu harus dipahami seorang konselor. Terus pandangan dan juga pembagian identitas ya, pengembangan. Jadi kompleksitas identitas ini nanti bisa dikembangkan ya. Dikembangkan dengan cara apa? Yaitu salah satunya adalah dengan cara layanan konseling itu sendiri. Terus yang selanjutnya adalah multikulturalisme dalam pandangan Islam. Tadi sudah saya sampaikan, saya lupa ayatnya apa Yi? Ta'arufu. Iya. Sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda agar mereka itu saling mengenal. Nanti juga akan kita kupas dalam buku ini ya. Itu mimpi kita ya, semoga. Next. Yang selanjutnya adalah konsep dasar konseling multikultural ya. Latar belakang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yasvin. Kenapa sih kemudian harus multikultural kan seperti itu? Apalagi kalau kemudian kita ngomong di Indonesia, apalagi kemudian kita ngomong di Kudus, apalagi kemudian kita ngomong di IAIN Kudus, semuanya multikultural lah. Itu semua yang kemudian melatar belakangi adanya konseling multikultural itu. Terus selanjutnya adalah pengertian konseling multikultural itu sendiri. Terus yang ketiga adalah pendekatan. Di dalam konseling multikultural ada pendekatan etik dan juga pendekatan emik. Nah, budaya ternyata itu terbagi menjadi dua, yang sifatnya etik dan juga yang sifatnya emik. Yang sifatnya etik adalah budaya yang sifatnya itu adalah universal. Contoh jujur, kita sepakat bahwa jujur itu baik. Contoh mencuri, kita sepakat bahwa mencuri itu tidak baik. Semua orang Kudus ya sepakat bahwa jujur itu baik, orang Demak ya sepakat bahwa jujur itu baik, orang Nasrani sepakat bahwa jujur itu baik, orang Islam juga akan sepakat bahwa jujur itu baik. Itu namanya adalah yang sifatnya adalah etik. Jadi yang sifatnya universal, kebenarannya diterima oleh semua orang, kan seperti semua budaya, semua kalangan. Yang selanjutnya adalah yang sifatnya adalah emik. Emik ini adalah lokalitas, kan seperti itu. Contoh misalnya budaya Demak misalnya belum tentu sesuai dengan budaya Kudus. Budaya Kudus belum tentu sesuai dengan budaya Demak. Contoh misalnya dalam hal pernikahan saja, misalnya daerah Pati kemarin lagi ngetren itu ya, nikah bawa mobil, terus kemudian bawa rojokoyo, sapi dan lain macam-macam itu. Kalau di daerah saya nggak kuat kan seperti itu. Kita nggak terbiasa dengan budaya-budaya seperti itu. Mending nggak usah nikah sekalian kalau kemudian nikah disuruh bawa mobil kan seperti itu ya. Jadi ini apa ya? Ini yang sifatnya adalah emik, sifatnya adalah lokalitas. Dan nanti juga akan kita singgung ya di dalam rencana buku kita ya. Terus yang selanjutnya adalah model ya. Ini nanti next ya, karena modelnya banyak, jadi terlalu lama penjelasannya. Terus yang selanjutnya adalah landasan dan kompetensi konselor dalam konseling multikultural ya. Yang pertama kompetensi konselornya sendiri. Yang pertama adalah kesadaran akan budaya dan bias-biasnya, bias-bias budayanya sendiri.
Jadi ya di dalam pelaksanaan konseling multikultural yang pertama di sini kita memakai multikultural karena memang analogi kita itu multikultural itu lebih luas dari lintas budaya ya. Kalau lintas budaya kan hanya mungkin beberapa budaya, bahkan 2 budaya. Kalau multikultural itu kan sifatnya luas, maka dari itu kita lebih ya nanti mohon dikoreksi lah ya, kita lebih nyaman dengan kata multikultural itu sendiri. Yang pertama adalah kesadaran akan kebudayaan dan juga bias-biasnya. Jadi seorang konselor itu harus sadar dengan kebudayaannya sendiri. Saya itu siapa, saya orang mana, saya usianya berapa, saya dari etnis apa, dan lain sebagainya. Itu harus sadar seorang konselor. Terus kemudian harus sadar dengan bias-biasnya. Harus sadar bahwa di dalam sebuah layanan konseling pasti terjadi yang namanya bias budaya, karena memang di situ terdapat 2 orang, yaitu konselor dan juga konseli ya. Sangat memungkinkan ya terjadi yang namanya bias budaya. Seorang konselor harus menyadari hal itu ya. Terus yang selanjutnya di dalam lagi belum di dalam kesadaran budaya ya, nanti ada attitudes dan juga keyakinan ya, terus ada knowledge dan juga skill ya. Terus yang selanjutnya adalah kesadaran atau pemahaman konselor pada budaya konseling ya. Kita harus sadar konseling kita itu siapa, orang mana, dari mana, kebudayaannya bagaimana, lah kita harus tahu itu. Terus yang selanjutnya kesesuaian budaya dengan intervensi konseling. Kita harus tahu kita sebagai seorang konselor budayanya bagaimana, konseling kita sebagai seorang klien budayanya seperti apa. Kemudian kita harus menyesuaikan kira-kira intervensi konseling yang kemudian sesuai dengan kebudayaan masing-masing antara konselor dan juga klien, itu intervensi yang seperti apa. Itu juga nanti akan kita kaji di dalam rencana buku kita. Next. Sorry Bu. Ya, terus yang selanjutnya adalah pengembangan. Jadi kompetensi-kompetensi tadi yang sudah kami sampaikan tadi itu harus dikembangkan ya, karena penting ya. Jadi karena sejatinya layanan konseling itu adalah sebuah layanan multikultural, agar supaya konseling kita lebih mantap, konseling kita lebih efektif ya, maka kompetensi seorang konselor ya, khususnya konselor multikultural tadi harus kemudian senantiasa dikembangkan. Nah, cara pengembangannya bagaimana? Yaitu pengembangan dalam bentuk kesadaran. Jadi kita harus sekali lagi seorang konselor multikultural harus betul-betul sadar bahwa sejatinya manusia itu berbeda, bahwa sejatinya konselor punya kebudayaan, terus kemudian konseling juga punya kebudayaan. Harus sadar terlebih dahulu agar kemudian mereka bisa menerapkan prinsip-prinsip multikultural di dalam sebuah layanan konseling. Terus yang selanjutnya adalah pengetahuan ya, harus senantiasa meningkatkan pengetahuan ya. Sebagai seorang konselor multikultural harus senantiasa meningkatkan pengetahuan. Contoh misalnya kita didatangi klien LGBT misalnya, kita harus tahu LGBT itu siapa, dia bagaimana, lingkungannya seperti apa, kita harus senantiasa mengetahui itu. Terus misalnya kita didatangi oleh klien dari agama lain misalnya, kita harus tahu agama lain itu seperti apa dan bagaimananya. Kita didatangi oleh konselor dari Kudus misalnya, kita harus tahu orang Kudus itu bagaimana. Sekali lagi seorang konselor multikultural harus senantiasa meningkatkan pengetahuannya tentang kebudayaan dan juga tentang multikulturalisme itu. Terus yang selanjutnya adalah keterampilan ya, skill. Jadi seorang konselor multikultural harus senantiasa mengembangkan skill dengan ikut pelatihan-pelatihan, ikut lokakarya, ikut seminar, ikut organisasi-organisasi pengembangan kompetensi misalnya, semisal MGMP, APKIN dan lain sebagainya ya. Itu karena memang kita istilahnya kesadaran dan juga pengetahuan itu bisa jadi akan didapatkan melalui keikutsertaan dalam program-program yang sifatnya adalah meningkatkan keterampilan atau skill itu. Next.
mengenal konsep individual ya. Ini sambungan dari tadi, mengenal konsep rasisme dalam konseling ya. Kita kira-kira apa sih yang masuk ke dalam rasisme dan seperti apa? Contohnya misalnya suatu ketika, ini cerita sepak bola ya, seorang Marco Balotelli itu menendang sepak pojok, terus kemudian ada fans melempari dia dengan pisang misalnya. Nah ini kan rasisme ini, mentang-mentang Balotelli itu ireng gede, terus kemudian diarani yo dilempar pisang, koyok kan seperti itu, seperti kera kan, tersinggung dia akhirnya kan, seperti itu ya. Terus kemudian contoh misalnya pada final Piala Dunia misalnya, seorang Marco Materazzi menghina Zinedine Zidane yang mengatakan bahwa agama Islam itu teroris, terus ditanduk dadanya, itu juga rasisme namanya lah. Itu nanti seperti apa sih sebenarnya yang disebut sebagai sebuah rasisme, agar kita sebagai seorang konselor itu hati-hati dalam melaksanakan sebuah layanan konseling ya. Konseling multikultural, setting individu dan juga setting keluarga ya. Jadi bagaimana kemudian melaksanakan layanan konseling multikultural dalam setting individu nanti seperti apa, setting keluarga seperti apa, nanti juga akan kita kaji. Yang selanjutnya mengenal keragaman melalui konseling LGBT. Jadi kita akan mengetahui ya, nanti kenapa ini contoh saja loh ya. Ini yang saya ambil adalah LGBT, nanti masih banyak kalau kemudian berkata keragaman, karena yang namanya ini dari kata LGBT saja sudah beragam. L, lesbian, G, gay, B, biseksual, dan T, transgender. Nah itu sudah beragam. Nah nanti kita akan mempelajari lebih dalam lagi konseling multikultural dalam konteks konseling LGBT. Next. Yang selanjutnya adalah ini sudah beberapa yang saya lupa ya. Konseling multikultural dalam tinjauan gender dan juga perkembangan ya. Ini karena yang pertama dalam tinjauan gender ya, kita tahu ada konseling bagi perempuan ya. Kalau di gender ya ada konseling bagi laki-laki, tentunya berbeda ya, karena dari sikapnya saja sudah berbeda. Perempuan itu feminis ya, perempuan itu baperan, perasa dan lain sebagainya kan, seperti itu. Kalau laki-laki itu maskulin ya, rasional dan lain sebagainya. Jadi layanannya, intervensinya juga akan berbeda. Terus kemudian konseling anak, remaja, lansia, dan mungkin kurang dewasa ya. Dan nanti juga akan kita bahas, karena masing-masing nanti intervensinya, layanannya pasti berbeda antara konseling anak, konseling remaja, dan juga konseling lansia. Next. Mengenal konsep spiritual dan religiusitas dalam konseling. Spiritual dan juga religiusitas ini juga merupakan suatu bentuk multikultural. Ini adalah dimensi identitas yang sifatnya eksternal ya, makanya tidak heran ketika kemudian ada yang menghina Islam, ada yang membuat karikatur Nabi Muhammad misalnya, itu langsung tersulut. Karena apa? Itu merupakan dimensi identitas kita ya, gitu. Begitu juga orang-orang Nasrani, kalau kemudian kemarin ada salah satu ustadz mengatakan bahwa salib itu adalah tempatnya setan, wajar mereka tersulut, itu adalah dimensi identitas. Nah, di sini nanti juga akan dibahas makna spiritualitas dan juga religiusitas, karena kedua kata ini ternyata memiliki makna yang berbeda kan. Kalau spiritualitas itu adalah lebih pada pengalaman ya, pengalaman spiritual seseorang. Contoh misalnya saya misalnya mojok di ruang lab BK misalnya. Dengan saya mojok di lab BK, saya sudah merasa menemukan Tuhan. Pak Yasmin mojok di ruang BK, belum tentu dia bisa menemukan Tuhan kan, seperti itu. Misal saya makanya kadang ada orang-orang yang kemudian pergi ke pantai malam-malam lah untuk kemudian merenung dan lain sebagainya lah. Nabi Muhammad juga sama. Nabi Muhammad untuk bisa merenung kemudian dapat ajaran Islam itu kan harus datang ke Gua Hiro, harus beriktikaf di sana, harus berhalwat di sana lah. Itu namanya spiritualitas, yaitu lebih pada pengalaman pribadi personal ya, individu. Kalau kemudian yang religiusitas itu adalah lebih pada ke agamanya itu sendiri, Islam, Nasrani dan lain sebagainya. Intinya
Kalau religiusitas lebih pada ada aturan-aturan, ada hukum dan lain sebagainya. Terus pengaruh spiritualitas dan juga religiusitas dalam kehidupan. Kenapa sih nanti akan mengarah ke sini ya? Ternyata spiritualitas dan juga religiusitas itu berpengaruh di dalam kehidupan. Artinya orang yang sering, istilahnya orang yang mengikuti toriko, misalnya orang yang kemudian sering melaksanakan ibadah dan lain sebagainya, itu biasanya lebih baik ya dibandingkan orang yang mungkin jauh dari agama. Terus yang selanjutnya adalah kepemimpinan dalam spiritualitas ya. Di sini ternyata kalau berbicara spiritualitas tidak lepas dari yang namanya sosok leader, tidak lepas dari yang namanya sosok pemimpin. Contoh misalnya di dalam Islam ada ulama, ada kiai, di dalam Nasrani ada pendeta, ada pastor ya, di dalam di dalam Buddha ada siapa itu siapa itu yang Buddha. Intinya ada sosok pemimpin di situ lah. Nanti akan kita tarik ya bahwa nanti di dalam sebuah proses konseling ya, karena klien kita yang kita bantu adalah klien yang beragama, adalah klien yang memiliki sisi spiritualitas, maka nanti sosok-sosok leadership ya, kompetensi leadership harus kemudian dikembangkan oleh seorang konselor dalam layanan konseling. Terus pengembangan spiritualitas dan juga religiusitas. Ini kembali kepada yang kedua, karena kita merasa penting karena kita merasa bahwa ternyata spiritualitas dan juga religiusitas itu sangat berpengaruh pada kehidupan. Oleh karena itu spiritualitas dan juga religiusitas itu harus dikembangkan ya. Salah satu pengembangannya adalah melalui layanan konseling. Terus yang selanjutnya konseling individu dalam pengembangan spiritualitas dan juga religiusitas. Ini dalam bentuk konseling individu, nah ini dalam bentuk bimbingan ya. Yang terakhir karena kita BKPI ya, maka dari itu nanti bimbingan konseling Islam sebagai sebuah bentuk terapi psikologis ya, nanti ditambah ya, ini belum tak tulis ya, bimbingan konseling Islam sebagai sebuah bentuk terapi psikologis ya, karena kita tahu kita meyakini bahwa ajaran Islam ini adalah ajaran yang paling benar, ajaran yang membawa kita kepada keselamatan. Dari kata Islam salama itu sendiri, maka dari itu kita juga meyakini dengan menanamkan nilai-nilai keislaman kepada klien ya, tentunya yang klien yang sesuai dengan kita ya, nanti dia akan istilahnya memperoleh pengembangan spiritualitas dan religiusitas, dan tentunya kehidupannya akan lebih baik lagi ya. Terus konseling multikultural dalam konteks ABK ya, kalau tadi sudah disinggung LGBT, sekarang ABK. Karena penting ya, karena memang yang namanya ABK ini adalah berbeda ya dengan dengan konseling pada umumnya ya, maka dari itu perlu pembahasan tersendiri. Yang pertama nanti dalam subbabnya akan kita kaji yaitu kategori ABK. Itu yang pertama adalah ABK secara fisik ya, cacat fisik, terus kemudian kognitif, cacat secara kognitif, dan juga cacat secara jiwanya. Terus yang selanjutnya adalah model-model disabilitas ya. Nanti ada yang namanya disabilitas biomedik ya, dalam artian fisiknya, terus kemudian fungsional, dan juga yang dipengaruhi oleh fungsional, dan juga yang dipengaruhi oleh lingkungan ataupun environmental. Itu Bu Kaji sudah bawa bukunya ya, nanti saya butuh masukannya ya. Terus yang selanjutnya konseling bagi disabilitas biomedik. Kira-kira disabilitas yang sifatnya biomedik nanti akan diintervensi dengan terapi yang seperti apa? Konseling disabilitas yang sifatnya fungsional nanti akan diterapi seperti apa? Konseling disabilitas yang sifatnya environmental ataupun lingkungan nanti akan diberikan perlakuan ataupun terapi seperti apa? Nanti juga akan kita kaji. Monggo next. Konseling multikultural dalam tinjauan strata sosial ya. Ini, jadi kita harus tahu bahwa yang namanya manusia pasti ada yang dilahirkan dari keluarga yang mampu, ada yang kurang mampu, ada yang kelas menengah atas, ada yang kelas menengah, ada yang menengah ke bawah, ada yang darah biru, darah merah,
merah, darah coklat kan seperti itu. Jadi kita harus tahu itu karena ternyata pola asuhnya, ternyata kehidupannya, ternyata latar belakangnya itu sudah berbeda. Maka kita harus tahu itu. Contoh misalnya kalau kemudian dari keluarga yang kurang mampu, mereka rada sensitif ya, kemudian disinggung masalah pekerjaan kan seperti itu. Terus yang selanjutnya strata sosial dalam konseling. Nanti kira-kira seperti apa sih strata sosial di dalam proses konseling itu sendiri? Yang ketiga adalah privilege identity exploration atau disebut P model ya. Jadi ini adalah model identifikasi kelas sosial. Ini biasanya dilaksanakan dalam bentuk konseling kelompok ya. Nanti ini ada pakarnya Bu Arina ya. Terus next, isu etik ya. Ada beberapa isu etik ya di dalam konseling multikultural. Yang pertama berhubungan dengan hubungan konseling. Jadi di dalam hubungan konseling ya konseling itu sangat memungkinkan terjadi yang namanya bias budaya ya. Oleh karena itu agar tadi Yasmin tadi sudah menjelaskan, perbedaan itu akan menimbulkan kecurigaan, perbedaan itu akan menimbulkan ketidakpercayaan, perbedaan itu akan menimbulkan kecemburuan. Lah itu di dalam konseling harus diminimalisir ya itu. Terus yang selanjutnya isu etik dalam evaluasi ya. Terkadang konselor dalam melaksanakan evaluasi konseling itu masih kebawa nilai-nilai budaya-budayanya ya. Misalnya di dalam ajaran Islam LGBT itu berdosa misalnya, kita tidak boleh kemudian menghakimi seperti itu lah. Karena itu evaluasinya nanti juga dikaji ya, penilaiannya pada konseling ya, dan juga interpretasi ataupun penafsiran pada konseling itu juga merupakan isu-isu etik, karena biasanya terbawa nilai-nilai budaya-budaya yang yang ada pada konselor itu dibawa pada saat layanan konseling. Nah, itu tidak diperkenankan di dalam konseling multikultural ya. Next, problematika dalam konseling multikultural ya. Aspek pemahaman konseling multikultural masih banyak ditemukan konselor-konselor yang kemudian kurang memahami aspek-aspek multikultural. Dia terkadang masih menyamaratakan antara klien satu dan klien yang lain ya, baik itu dari segi asesmennya, kemudian dari segi treatmentnya kan seperti itu. Apapun kliennya, mentang-mentang senang psikoanalisis dikasih psikoanalisis semuanya kan seperti itu. Nah, itu harus harus dipahamkan bahwa yang namanya proses konseling ini adalah sejatinya multikultural. Terus yang selanjutnya aspek kesadaran budaya ya. Konselor harus paham dia punya kebudayaan, konseling juga punya kebudayaan. Maka dari itu tidak diperkenankan memaksakan kebudayaan konselor kepada konseling ya. Terus aspek bahasa verbal dan juga non verbal ya. Itu kita kadang bahasa ini di sini artinya bagus ya, bahasa ini di sini artinya kurang bagus kan seperti itu. Misalnya contoh ketika saya di Jogja ya, bahasa sing nek pantura itu tak terapkan di Jogja, ternyata saya dapat kritikan banyak guru misalnya kan seperti itu. Saya bilang kalau di sini kan ya mohon maaf kalau pel itu kan biasanya nguntal pel kan seperti itu. Ternyata nguntal itu di sana sangat kasar sekali gitu ya. Jadi lupa kok nguntal apa kanggo kewan gitu aja ya Allah, luar biasa. Bahasa verbal dan juga non verbal lah. Biar begitu juga non verbal ya, misalnya nambah uang dan lain sebagainya itu juga akan dimaknai berbeda bagi masing-masing daerah. Next. Implementasi konseling multikultural pada setting sekolah ya. Kita harus yang pertama kita harus memahami nilai dan juga asumsi tentang perilaku manusia. Itu PR konselor. Terus kemudian sadar bahwa tidak ada teori yang netral secara politik dan juga moral. Karena memang kita tahu bahwa teori-teori di dalam proses konseling itu pasti dilatar belakangi dari latar belakang pencipta teori tersebut kan seperti itu. Kenapa kemudian Maslow itu punya teori humanitis ya
ya teori humanisme ya, teori humanisme, karena memang dulu Maslow tidak dihargai karena dia memiliki hidung yang besar, terus kemudian awak sing rada cendek, itu senengannya dibully dan lain sebagainya. Akhirnya dia menemukan itu. Kenapa kemudian Freud ya memunculkan psikoanalisis misalnya, karena di sana ternyata banyak korban-korban kekerasan Nazi ya, itu banyak mengalami